Film Iblis Dalam Darah ini adalah debut pertama Randa di film layar lebar, dan Randa bersyukur dan berterima kasih juga untuk Ibu Sutradara, ada Ibu Yani dan Mbak Helvi juga, yang di dalam film ini benar-benar ada dibimbing, dikasih kepercayaan, dikasih support, dikasih pemahaman bahwa bagaimana memerankan sebuah karakter dalam film layar lebar, dan juga cerita yang menurut Randa luar biasa membangkitkan apa ya. Sebenarnya Randa pribadi adalah orang yang punya empati tinggi, dan di film ini juga ternyata kepake juga empati selama ini. Biasanya empati itu bikin Randa capek sih kadang-kadang, lihat orang aduh kasihan, lihat orang aduh kasihan. Kadang orang juga nggak kasihan sama Randa gitu kan. Tapi di film ini ternyata empati itu juga kepake gitu loh. Gimana seorang dokter Ahmad yang memang sebenarnya dia dokter umum ya, dokter umum. Cuman karena ngelihat si Hanum kasihan gitu, tiba-tiba udah disiapin operasinya supaya bisa sembuh, tiba-tiba nggak bisa operasi karena memang keterbatasan biaya gitu. Akhirnya dokter Ahmad penasaran, kok bisa gitu loh, padahal satu-satunya jalan itu adalah operasi gitu. Akhirnya dokter Ahmad main ke rumahnya, dan ternyata kakaknya juga sakit si Haruni. Akhirnya disanalah empatinya dokter Ahmad tadi. Akhirnya dia berusaha untuk bantu, dan kebetulan dokter Ahmad ini kalau dari ceritanya seorang dokter, cuman dari garis keturunan keluarga memang apa itu bilangnya, keturunan wali gitu, keturunan wali. Jadi memang punya keahlian khusus, keahlian lebih di bidang hal spiritual gitu. Akhirnya dia berusaha untuk bantu gitu, sampai dia ikut ke dalam masalah itu, sampai dia kalah, sampai dia itu kan diseret-seret di dalam gua, sampai di apa itu ditabrakin sama apa itu namanya itu yang di rumah sakit itu kasur rumah sakit, sampai pokoknya yang kehidupan dia menderita lah, sampai mau bantu, dan ujung-ujungnya juga malah jatuh hati sama si Hano ujung-ujungnya gitu. Sedikit saya informasikan mengenai film ini. Kita akan tayang minggu depan 16 Maret di bioskop seluruh Indonesia, di semua jaringan bioskop. Dan alhamdulillah juga film ini akan menjadi salah satu film lebaran di Malaysia. Wih. Kita akan tayang di Malaysia, Brunei dan Singapura tanggal 20 April. 1 bulan setelah di sini, kita 20 April tayang di Malaysia, Brunei dan Singapura, dan tanggal 24 kita akan tayang di Kamboja dan Vietnam. Tapi Vietnam kita lagi menunggu proses sensor. Tapi harusnya regulasi Vietnam sih harusnya aman ya. Karena yang penting di Vietnam itu iblis nggak boleh menang. Pak ya, yang satu protes iblis menang. Ya harusnya sih. Tapi kita masih nunggu konfirmasi untuk satu negara, Vietnam, dan juga Filipina. Ya semoga Vietnam dan Filipina akan bergabung dengan Kamboja, akan merilis film ini tanggal 24 April juga. Tapi yang terpenting sekali bagi kami harus fokus untuk sukses di dalam negeri juga. Yang pertama itu. Di sini nggak ada, dikit lah bisa dihitung jarisin aku cantik gitu ya. Sisanya adalah kalau nggak mengerang, teriak-teriak gitu. Tapi justru itu yang bikin aku tertarik banget sama karakternya Haruni, karena belum pernah dapat peran perempuan kesurupan gitu. Dan setelah aku baca ceritanya juga, pada dasarnya kenapa dia bisa sampai kesurupan dan bisa sampai melakukan pasang susu segala macam, alasannya adalah karena dia punya hati yang baik, karena dia sebenarnya sayang sama adiknya, ingin membantu adiknya supaya bisa berobat, tapi ya caranya itu yang salah gitu. Jadi sebenarnya secara karakter aku suka banget sih sama karakternya Haruni gitu, dan merasa tertantang banget harus memerankan karakter yang baik, tapi ya itu pada akhirnya kesurupan dan harus memerankan si karakter yang kesurupan ini. Jadi sempat ngobrol juga banyak sama Kayani sih sebelum syuting ya, kayak kita nonton exorcism segala macam, film-film zaman dulu tentang ya itu tentang perempuan yang kesurupan lah, yang berhubungan dengan iblis dan lain-lain gitu. Jadi explore karakternya kali ini seru banget, dan semoga bisa membuat kalian semua percaya gitu kalau emang
si Haruni itu benar-benar peran kesurupannya itu benar-benar dapat gitu.